saya Mia Melinda, NPM 1811060100 dari kelas G Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separatis subjek kurikulum. Separatis subjek kurikulum adalah kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran yang terpisah-pisah. Istilah lain dari kurikulum ini adalah kurikulum mata pelajaran terpisah atau tidak menyatu. Dikatakan demikian karena data-data pelajaran yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. Penyusunannya didasarkan atas pengalaman dan kebudayaan umat manusia sepanjang masa, lalu disederhanakan dan disusun secara logis, dan kemudian disesuaikan dengan umur dan perkembangan peserta didik. Pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman itu dituangkan dalam kurikulum dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, correlate kurikulum atau kurikulum yang saling berhubungan. Correlate berasal dari kata correlation yang dalam bahasa Indonesia berarti korelasi, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Correlate kurikulum adalah jenis kurikulum di mana beberapa mata pelajaran yang ada hubungannya disatukan menjadi satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Mata pelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan dan yang satu memperkuat yang lain. Jadi mata pelajaran itu dihubungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak berdiri dengan sendiri-sendiri. Yang ketiga, integrate kurikulum atau kurikulum yang dipadukan. Integrate kurikulum yaitu kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu. Misalnya, ilmu pengetahuan sosial merupakan perpaduan antara berbagai mata pelajaran yaitu sejarah, geografi, sosiologi, dan sebagainya. Jadi, kurikulum integrasi atau integrate kurikulum ini berarti jenis kurikulum yang dipadukan yakni beberapa mata pelajaran yang disatukan dalam arti menghapuskan segala pemisahan bermacam-macam mata pelajaran yang terlepas-lepas. Dengan kata lain, penyajian dalam bahan pelajaran ini dalam bentuk keseluruhan. Pada jenis kurikulum ini diutamakan pencapaian tujuan yaitu membentuk manusia yang integrasi. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jenis-jenis kurikulum. Di setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separatis subjek kurikulum. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Organisasi kurikulum ini bentuknya mudah dan sederhana. Kurikulum ini mudah dinilai untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk dilakukan perubahan secara seperlunya. Memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis, kurangnya memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik secara faktual di kehidupan sehari-hari, cenderung statis dan ketinggalan zaman, dan kurikulum ini sangat terbatas karena hanya menekankan perkembangan intelektual dan kurang memperhatikan faktor-faktor luar. Yang kedua yaitu korelasi kurikulum. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu adanya korelasi antara berbagai jenis mata pelajaran yang dapat menopang kebulatan pengalaman dan pengetahuan peserta didik karena mereka menerima secara tidak terpisah-pisah. Yang kedua, adanya korelasi antara berbagai mata pelajaran membuat peserta didik menerapkan pengetahuan dan pengalamannya secara fungsional. Hal ini disebabkan karena dapat memanfaatkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurikulum bentuk ini pada hakikatnya masih bersifat subjek konterat dan belum memilih bahan langsung dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta masalah-masalah di kehidupan sehari-hari, dan penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kesatuan dengan lingkup yang lebih luas tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam kepada peserta didik.
Yang ketiga, integrate kurikulum atau kurikulum yang dipadukan. Kelebihan dari kurikulum ini yaitu segala hal yang dipelajari dalam kurikulum ini berkaitan erat dengan yang lainnya. Kurikulum ini sesuai dengan teori tentang belajar yang mendasarkan berbagai kegiatan dan pengalaman, kesanggupan, kematangan, dan minat peserta didik. Adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Sedangkan kekurangan dari kurikulum ini yaitu kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Pelaksanaan kurikulum bentuk ini amat repot, dan dengan kurikulum bentuk ini tidak dimungkinkan adanya ujian umum bagi siswa. Yang selanjutnya ada faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Terdapat beberapa faktor dalam organisasi kurikulum, diantaranya yaitu skop atau ruang lingkup, sekuensi atau urutan, kontinuitas, integrasi, keseimbangan, dan distribusi waktu. Yang pertama ada skop atau ruang lingkup. Skop atau ruang lingkup kurikulum berkenaan dengan ruang lingkup kurikulum atau bahan pengajaran yang harus diikuti. Skop menentukan apa yang harus dipelajari. Biasanya yang menentukan skop termasuk sekuensi atau urutan adalah para ahli pengembang kurikulum dibantu dengan ahli disiplin ilmu yang bekerja sebagai panitia yang diangkat oleh pemerintah, juga pengarang buku, penyusun, dan program latihan atau kursus. Yang kedua ada sekuensi atau urutan. Sekuensi menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu dan apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar dengan baik. Yang ketiga ada kontinuitas. Dengan kontinuitas dimaksud bahwa bahan pelajaran senantiasa meningkatkan dalam keluasaan dan kedalamannya. Yang keempat ada integrasi. Adanya fokus bahan pelajaran terpadu beberapa konsep, prinsip, dan masalah membuka kemungkinan berbagai disiplin secara fungsional. Yang kelima ada keseimbangan. Keseimbangan di sini dipandang dari dua segi, yaitu keseimbangan isi mengenai tentang apa yang dipelajari dan keseimbangan cara atau proses belajar. Dan yang keenam ada distribusi waktu, yakni mengenai beberapa tahun suatu pelajaran dapat diselesaikan. Sekian video presentasi dari saya mengenai jenis-jenis kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.